suara juga bisa berekspresi. Masa? Yeay teman-teman, Riri Artakusuma kembali lagi untuk membahas hal-hal berkaitan dengan optimasi suara, public speaking, dan juga obrolan inspiratif di podcast Voice Optimizer. Nah teman-teman, pernah nggak punya pengalaman di telepon saat kondisi lagi sedih, ngantuk, bad mood? Pernah ya? Oke. Dan pada saat kita menjawab telepon, respon dari orang yang telepon kita itu biasanya bilang dengan apa? Kamu kenapa? Sakit? Ngantuk? Atau lagi sedih? Kenapa sih? Gitu juga jawabnya. Kurang lebih biasanya seperti itu ya. Dan tahu nggak teman-teman, ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata suara memiliki ekspresi. Ingat bahwa suara mengirimkan resonansi. Bagaimana teman-teman mengucapkan, suara akan terdengar jelas ekspresinya. Itulah mengapa suara bisa mengirimkan sinyal tentang diri kita. Bagaimana ekspresi wajah kita, mood diri kita saat itu, semua bisa terkonfirmasi dari suara. Your voice say a lot about you. Kurang lebih begitu kata Jackie Gardner, seorang voice pathologist dari Pittsburgh, Amerika. Lantas, jika kita mengetahui bahwa suara itu bisa berekspresi, apa pentingnya sih Ri buat kita? Ngapain juga kita tahu soal suara itu bisa berekspresi? Bagi teman-teman seorang profesional, terutama para telemarketer, kemudian frontliner, salesperson, customer service, dan buat teman-teman yang berkarya di contact center, atau bahkan teman-teman seorang leader, penting bagi Anda semua mengetahui hal ini. Ekspresi suara sangat menunjang profesi teman-teman. Suara bisa mengirimkan resonansi apakah teman-teman itu lagi bahagia, lagi sedih, lagi kesel, lagi marah, lagi takut. Ini kalau tidak diekspresikan suara, terutama juga dengan tepat konteks. Misal saat Anda negosiasi, melakukan kerjasama, interview, atau saat menjelaskan produk teman-teman melalui telepon, bisa jadi tujuan dari teman-teman saat negosiasi atau kerjasama tersebut itu komunikasinya jadi tidak efektif. Sehingga goal yang diharapkan tidak tercapai. Karena teman-teman tidak mengekspresikan suaranya, terutama pada saat ditelepon. Mereka hanya membayangkan, hanya menggambarkan diri teman-teman melalui suara. Kalau teman-teman tidak mood, itu akan terdengar melalui suara. So, ketika Anda menelpon seseorang untuk tujuan dalam konteks terutama formal, berkomunikasi secara formal, goal Anda ingin tercapai, kira-kira apa yang ingin teman-teman ekspresikan melalui suara ke lawan bicara teman-teman melalui telepon? Pastinya yang happy dong, yang bahagia, yang senang dan lain sebagainya. Tapi sudahkah kita mengekspresikan suaranya? Itu yang jadi catatan. Nah lantas bagaimana cara melatih agar suara kita ini bisa memiliki ekspresi? Artinya orang bisa tahu nih kalau kondisi kita lagi gak mood, kondisi kita nih sebenarnya lagi sedih, kondisi kita lagi lelah atau lain sebagainya. Pertama, mulailah teman-teman melatih ekspresi wajah teman-teman tapi tanpa bicara. Hanya melatih ekspresinya saja. Gimana Ri? Coba lihat ke cermin. Latihlah 4 emosi dasar terlebih dahulu. Bahagia, sedih, marah, takut. Setelah teman-teman sudah mampu dengan tepat mengekspresikan wajah teman-teman dengan 4 emosi dasar tadi, selanjutnya latihlah ekspresi dasar itu dengan sambil berbicara. Kalau bisa teman-teman rekam. Rekam bisa by record hanya voice note atau teman-teman lihat rekam secara video untuk bisa melihat progres self-evaluation. Sudahkah ekspresi wajah kita sinkron dengan suara kita atau sebaliknya? Kemudian perhatikan bagaimana resonansi yang keluar dari suara teman-teman setelah teman-teman melatih ekspresi wajahnya. Biasanya pasti tuh ya, tentunya akan sinkron dengan ekspresi wajah teman-teman, suaranya. Kalau ekspresi wajahnya happy, suara itu akan sinkron dengan ekspresi wajahnya. Dia suara resonansinya akan happy.
Nah, latih ini bisa sesekali, bisa dalam seminggu, nggak ada aturan harus beberapa kali. Namun semakin sering teman-teman melatih, maka akan semakin terlatihlah teman-teman bisa mengekspresikan suara dengan cepat. Kondisi lagi nggak mutri, kemudian gimana nih? Harus langsung negosiasi by phone. Ketika teman-teman terlatih, maka teman-teman akan mudah men-switch ekspresi wajah, kemudian suara juga akan mengikuti. Dan yang perlu diingat adalah latih dan gunakan ekspresi suara ini dengan tepat konteks. Karena jika tidak tepat konteks, kemungkinan besar akan mengalami kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Riri Artakusuma pamit dulu. Sampai ketemu di sesi Voice Optimizer berikutnya.